Halo penggemar film, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini admin akan coba bahas alur cerita film yang berjudul Fury. Fury sendiri menceritakan tentang tank Amerika jenis Sherman bertipe M4A2E8 yang diberi julukan Fury. Film ini bukanlah menceritakan tentang tank, tetapi juga kekuatan bertahan hidup dari para kru Fury. Langsung saja ke ceritanya. Pada bulan April tahun 1945, pada Perang Dunia Kedua, tentara sekutu berperang jauh ke dalam wilayah Nazi menghadapi pasukan pertahanan paling fanatik. Dalam keputusannya, Hitler mengerahkan semua kekuatannya untuk berperang habis-habisan, mengerahkan setiap pria, wanita, dan anak-anak. Film pun dimulai dari adegan seorang tentara Nazi yang menaiki kuda dan memeriksa keadaan setelah pertempuran. Ternyata hidupnya tak bertahan lama karena dia dibunuh oleh seorang laki-laki yang ternyata dia adalah kapten dari awak kru tank Fury yang bernama Don. Lihat dari keadaan sekitar, sepertinya telah terjadi pertempuran sengit yang hanya menyisakan satu tank, yakni Fury. Fury sendiri beranggotakan Don sebagai kapten, Bible sebagai penembak kanon, Eddie sebagai loader, Gordo sebagai pengemudi, dan yang terakhir Ray sebagai asisten pengemudi sekaligus penembak senjata. Namun di sana Ray menjadi korban dan mati. Cerita dilanjutkan, tank Fury pun kembali ke markas. Di sana Don melaporkan kepada atasannya bahwa hanya mereka yang tersisa dari 3 tank yang berangkat. Sebenarnya keadaan mereka sekarang sedang kacau karena kehilangan salah satu teman baik mereka, tetapi Don mencoba tegar dan memberi semangat kepada kru yang lain. Don kemudian dipanggil oleh atasannya. Dia dikenalkan oleh seorang yang bernama Norman. Dia yang akan menggantikan Ray dan menjadi asisten pengemudi. Seluruh kru sebenarnya tidak setuju dalam pemilihan Norman sebagai kru baru mereka, dikarenakan dia baru menjadi tentara selama 8 minggu dan mengawali karirnya sebagai juru ketik. Norman pun diajari cara menembak secara instan dan diberitahu tugas-tugasnya. Misi selanjutnya pun tiba, di mana Don dan krunya ditugaskan pergi ke salah satu kota untuk mengambil alih kota tersebut. Don tidak sendiri, dia didampingi 3 rekan bersama kapten tank. Total ada 4 tank yang berangkat serta beberapa kompi pasukan. Mereka semua pun berangkat. Di tengah perjalanan mereka sempat disergap dan menghancurkan satu tank di pihak Amerika. Sedangkan Don turun dan membunuh penyergap, meski mereka hanyalah anak-anak. Don kemudian marah setelah kejadian itu karena melihat Norman tidak mau menembak musuh dikarenakan mereka hanya anak-anak. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di kota itu, Don menemui pemimpin pasukan. Di sana, ia meminta rincian musuh yang masih berada di kota itu. Don dan yang lain pun kembali melanjutkan perjalanan, dan tibalah mereka di tempat yang ditentukan. Pasukan musuh terlihat mempunyai senjata anti-tank dan beberapa senapan berat. Musuh mencoba bertahan dan tetap bersembunyi. Fury dan kawan-kawan berhasil menghancurkan tentara dan senjata anti-tank milik musuh. Setelah kemenangan itu, mereka melanjutkan perjalanannya ke pusat kota. Di sana, mereka sempat mendapatkan sedikit perlawanan dari musuh yang menggunakan wanita dan anak-anak sebagai tentara. Tetapi
Fury dan kawan-kawan berhasil mengandaskan perlawanan mereka. Mereka pun beristirahat dan berencana melanjutkan perjalanannya esok hari. Sebenarnya di kota ini terdapat adegan enak-enakan, tetapi kita skip buat kebaikan kita bersama. JJ, kata Mutiara. Kembali ke ceritanya. Keesokan paginya mereka mendapatkan misi baru, yakni melindungi persimpangan jalan yang biasa dilewati pasukan Jerman. Don harus melakukan segala cara untuk melindungi persimpangan ini, karena jika tentara Jerman melewatinya, akan banyak tentara Amerika yang terbunuh. Don tidak mempunyai pilihan lain. Dia berangkat dengan beberapa tank tersisa dan juga tank Fury tanpa pasukan. Di perjalanan, salah satu tank hancur ditembak musuh, yakni tank Tiger, yang merupakan tank kebanggaan Jerman. Tank Tiger benar-benar monster. Dia menghancurkan semua tank kecuali tank Fury. Fury berhasil melakukan perlawanan. Dan berhasil mengalahkan tank Tiger dari jarak dekat dengan menembak bagian tertipis dari tank Tiger. Setelah memenangkan battle tank, Fury melanjutkan perjalanannya menuju persimpangan. Di sela-sela perjalanan, Don mengatakan kepada krunya tentang misi ini, jika jangan biarkan tentara Jerman melewati persimpangan ini. Don juga mengatakan kata-kata Mutiara, jika ombak datang, kitalah yang akan memecah ombak itu. Mungkin kata-kata itu yang akan menjadi kenyataan di akhir film ini. Makanya tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Lanjut, sesampainya di persimpangan, ternyata tank mereka terkena ledakan ranjau dan membuat rantainya terlepas, sehingga harus membuat tank Fury terhenti di tengah persimpangan. Grady pun mencoba memperbaikinya, tetapi tidak bisa, dikarenakan kerusakan Fury cukup parah. Don pun menyuruh Norman pergi ke depan dan berjaga di sana. Belum 5 menit dia duduk, Norman kemudian berlari kembali menuju Don. Dia mengabarkan bahwa dia melihat kurang lebih 300 tentara SS dan beberapa kendaraan menuju ke arah tank Fury berada. Sadar akan posisinya yang terjepit, Don menyuruh semua kru pergi. Dia sendiri yang akan menyelesaikan misinya. Tetapi mereka tidak mau pergi dan berniat tetap tinggal dan menyelesaikan misinya juga. Mereka mencoba bertahan dan melawan dari dalam tank Fury dengan sisa amunisi dan granat yang tinggal sedikit. Setelah aksi tembak-menembak terjadi sampai malam hari, mereka pun akhirnya keluar dari tank karena mereka kehabisan peluru. Inilah akhirnya, satu persatu kru Fury tumbang, mulai dari Grady yang gugur terkena roket peluncur, Gordo yang gugur melindungi rekan mereka dari ledakan granat, Bible yang terkena tembakan di matanya, dan kapten mereka yang juga berkali-kali kena tembakan dari sniper musuh. Don pun mati setelah tank diberi granat yang dilemparkan ke dalam tank. Sementara Norman bersembunyi di bawah tank, keluar lewat lubang palka di dalam tank. Sebenarnya itu bukan keinginan Norman, tetapi dia disuruh oleh Don. Don beranggapan Norman masih layak hidup. Norman pun hampir saja ketahuan oleh salah satu musuh, tetapi anehnya, entah apa alasannya, tentara itu tidak menangkap Norman. Dia malah membiarkannya.
Norman pun tertidur di bawah tank hingga pagi. Di pagi harinya, dia kembali memasuki tank lewat lubang palka di bawah tank. Dia melihat semua rekan-rekannya sudah mati. Norman terkejut saat ada tentara yang akan membuka tank dari atas. Dia menodongkan senjata ke pintu atas, tetapi kagetnya dia karena yang datang ternyata adalah tentara Amerika sendiri. Norman pun dilulukan sebagai pahlawan dan dia dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Di akhir film, kita akan melihat bahwa tank Fury menjadi batu pemecah ombak dan menahan musuh yang datang. Sekian review film Fury. Komen bila ada kekurangan dan bantu channel ini dengan cara subscribe dan like. Terima kasih.